Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Minggu 30 Juli 2023. Saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Allah yang menyertai dan melindungi. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita masih mengingat yang namanya masa COVID, yakni peduli lindungi. Bagaimana peduli lindungi dibuat sebagai sebuah wadah untuk kita secara administrasi kesehatan, secara online kita boleh merasa terlindungi, di mana kita boleh mengupdate di sana sebagai peserta yang sudah ikut divaksin dan juga berguna untuk perjalanan, karena itu harus ditunjukkan peduli lindungi. Bagaimana peduli lindungi itu bagian dari perlindungan yang diusahakan oleh pemerintah agar masyarakat terhindar dari COVID-19. Dan kalau berbicara tentang COVID, tentunya kita patut bersyukur kalau kita boleh melewati suatu tahapan yang terjadi di dunia ini, dan kita boleh melewati itu, dan kita boleh tetap sehat sampai hari ini, di mana ada keluarga kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita karena terserang COVID dan mereka meninggal, tetapi kita saat ini masih sehat walafiat. Bagaimana hal tersebut merupakan bagian dari tidak hanya peduli lindungi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita boleh merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan melindungi kita dari penyakit sampar, dan kita boleh melewati itu. Ibu, bapak, saudara, kita boleh belajar pada hari ini bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan dinyatakan kepada Yakub dalam pelariannya dari kakaknya Esau. Yakub yang sedang merasa galau, ketakutan, khawatir. Karena apa? Karena dia yang telah menipu kakaknya atas berkat kesulungan yang diperoleh dari ayahnya, dan dia sekarang dalam pelarian. Karena apa? Esau sangat-sangat marah dan akan membunuh Yakub atas kesalahannya itu. Di tengah kegalauan itu, dia bermimpi bertemu dengan Allah, dan Allah menguatkan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan juga dinyatakan kepada Yakub bahwa dia Tuhan akan menyertai kemanapun Yakub pergi. Walaupun dalam pelariannya ke rumah pamannya Laban, dia juga akan menjadi pribadi yang tetap diberkati dan dilindungi Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji akan memberikan negeri yang telah dijanjikannya kepada kakeknya Abraham. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Karina Adelia berkata, hanya Tuhan yang mampu menjaga kita. Ia tempat kita berlindung dan membuat segalanya menjadi baik kembali. Saya buat kata-kata demikian. Rasa aman dan nyaman hanya dapat berlaku ketika kita memiliki perlindungan, dan perlindungan kita peroleh dari penyertaan Tuhan atas hidup kita. Mari hidup dalam penyertaan Tuhan dan jadilah pribadi yang diberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.